Hai rekan-rekan guru se-DKI Jakarta. Ketemu lagi dengan saya Siva Cynthia di podcast Cemara 15. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menarik. Mereka adalah guru-guru dari SMA 18, SMA 15, dan SMK 23. Bapak Ibu guru ini kebetulan baru banget dilantik di PPJG. Mungkin bisa perkenalan dulu ya dengan Bapak siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Anwar Muhtarom dari SMA Negeri 15 Jakarta. Saya ngajar fisika. Oke, Bapak. Berarti Pak, saya panggil Pak Anwar aja kali ya, Pak ya? Boleh, Pak Anwar. Iya. Selanjutnya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Muhammad Rosyadi dari SMA Negeri 18 Jakarta, mengajar matematika. Bapak Rosyadi ya, saya Ya, panggilnya ya, betul. Pak. Oke. Selanjutnya Ibu. Assalamualaikum, saya Arofani dari SMK Negeri 23 Jakarta. Saya mengajar akuntansi. Akuntansi. Saya manggilnya Bu Aro atau Bu Fani ya, Bu? Ya boleh Bu Aro. Bu Aro aja ya, biar singkat ya Bu ya. Oke, sebelumnya kita bisa lihat dulu cuplikan saat Bapak dan Ibu guru ini dilantik ya. Pembacaan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional. Surat keputusan sebagai dasar hukum, pelaksanaan pelantikan, dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Jumat, tanggal 4 Maret 2022 sebagai berikut. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1539 tahun 2021, tanggal 23 Desember 2021, sampai dengan nomor 143 tahun 2022, tanggal 17 Februari 2022, tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain. Keputusan ini berlaku terhitung tanggal pelantikan. Selesai. Pembacaan naskah pelantikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 4 bulan Maret tahun 2022, saya Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Oke, gimana? Udah lihat kan cuplikannya? Selanjutnya saya pengen tanya nih sebenarnya, kenapa sih kok bisa Bapak dan Ibu guru ini sudah PPJG? Padahal sebetulnya di CPNS-nya itu tahun 2019. Ya, betul. Iya, tahun 2019 berarti sekarang tahun 2022 berarti baru 3 tahun. Baru 3 tahun tapi sudah PPJG. Iya. Gimana sebenarnya sampai bisa prosesnya secepat itu? Ya, saya dulu ya. Ya boleh siapa aja. Ya, Pak jadi Rosyadi. prosesnya kalau melihat dari syarat dari PPJG itu ya, itu salah satunya ada SKP 2 tahun terakhir, ijazah S1, terus transkrip nilai, lalu ada nilai dari PKG ya, terus sertifikat pendidik, sertifikat induksi. Nah, kalau saya kebetulan
ya memang rezekinya ya. Jadi saya sebelum CPNS sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Tahun 2018 saya di UNJ ya untuk PPG-nya di UNJ 2018 itu selama 5 bulan. 3 bulan secara daring dan 2 bulan secara tatap muka di UNJ. Nah setelah itu baru saya ikut. Jadi saya itu waktu itu kondisinya apa ya, belajar dua tempat, 2 cabang waktu saya. Saya waktu itu belajar PPG iya, belajar buat soal CPNS iya. Dua-duanya saya jalanin. Alhamdulillah dua-duanya saya berhasil. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Kalau untuk berikutnya induksi itu mungkin ditempuh selama saya menjadi CPNS. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rosyadi. Ya. Selanjutnya mungkin Pak Anwar apa Bu Arof dulu nih? Oke. Pak Anwar Saya dulu. Oke. Nah, tadi jadi untuk kenapa kita bisa 3 tahun gitu ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Rosyadi, intinya persyaratan tadi harus dipenuhi gitu ya. Nah jadi untuk PNS ataupun CPNS yang baru begitu masuk ke instansi segera saja langsung mengajukan program induksi, karena itu adalah salah satu syarat wajib dari PPJG. Nah tanpa adanya itu kita nggak bisa maju nih, makanya begitu masuk instansi segera saja minta program program induksi agar bisa segera mendapatkan sertifikat induksi. Oke, berarti yang penting induksi dulu ya. Iya. Lanjut mungkin Bu Aro. Kalau saya kiat-kiat cepat PPJG-nya itu kita harus progresif gitu, jadi nggak boleh stagnan. Saya waktu itu kan sama seperti Pak Rosyadi, saya juga 2018 PPG dalam jabatan karena saat itu saya sudah menjabat sebagai guru. Lalu 2018 juga saya ikut CPNS. Nah, setelah pelantikan CPNS saya latsar dan aktualisasi. Nah, pada saat aktualisasi itu saya juga mengerjakan induksi juga karena induksi butuh waktu 1 tahun pembelajaran gitu. Nah, setelah mendapatkan sertifikat induksi di tahun berikutnya di 2020 baru saya mendapatkan pemberkasan PPJG gitu. Jadi sebenarnya kiat-kiat bisa sampai 3 tahun itu ya dikejar aja ya. Induksi dikejar. Kayak tadi mungkin Pak Rosyadi megang 2 cabang sekaligus nih, mau tes CPNS juga sama satu lagi PPG gitu. Mungkin ya harus dijalani aja sih sebenarnya ya. Jangan ditahan-tahan. Jadi biar cepat ya. Iya, betul. Kalau keuntungannya udah PPJG itu apa ya Pak? Bu, kira-kira? Ya, Kan karena banyak guru-guru ya. yang belum tahu. Iya mungkin ya kita juga baru tahu ya karena kita juga baru PPJG. Jadi keuntungannya ya kita bisa ya naik pangkat dari 3A ke 3B. Itu keuntungannya. Kenapa? Karena kalau belum PPJG nggak bisa kita mengusulkan naik pangkat dari 3A ke 3B untuk yang guru ya. Untuk status yang guru yang sudah fungsional. Iya. Nah, jadi untuk keuntungan berikutnya yaitu ada bonusnya, yaitu ada tambahan dari gaji pokok. Yang sebelumnya gaji pokoknya berapa, nambah. Kenapa? Karena ada tunjangan fungsional yang didapatkan dari kita ini setelah kita PPJG seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tambahannya mungkin Pak Anwar? Oke, jadi keuntungan kita ya. Jadi saat kita sudah PPJG, kita kan akan mendapatkan DUPAK gitu ya, angka kredit. Nah, angka kredit kita itu yang menjadi acuan kita untuk mengajukan ke 3B dan seterusnya. Tanpa adanya itu, kita nggak bisa, kita stuck tuh nanti di 3A kalau kita tidak PPJG. Jadi PPJG itu dasarnya dulu yang harus kita kejar dulu kalau kita mau naik golongan pangkat. Gitu. Oke. Selain itu keuntungannya juga kalau kita PPJG, kita jadi kan fungsional. Nah, jadi kita nanti pensiunnya 60 tahun. Kalau kita tidak PPJG, kita dianggapnya masih struktural, pensiunnya 58 tahun. Iya, jadi sebenarnya banyak keuntungan kalau kita sudah PPJG. Apalagi nanti setelah PPJG bisa langsung ke 3B, 3C dan seterusnya. Iya. Nah, dari angkatan 2019 nih yang CPNS barengan Bapak dan Ibu nih, banyak nggak sih yang masih belum PPJG? Setahu saya
rasionya ya, rasionya lebih besar daripada yang sudah PPJG. Oke. Ya. Itu biasanya kenapa? Karena mereka belum PPJG itu apa yang membuat mereka terhambat? Yang menjadi hambatan itu rata-rata itu terkait dengan pemenuhan persyaratan. Ya, jadi apakah mungkin belum punya sertifikat pendidik gitu ya, atau mungkin belum induksi. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi permasalahan. Permasalahannya sebenarnya lumayan banyak juga mungkin ya. Iya. Karena untuk tadi induksi dan untuk PPG itu kan nggak sebentar. Jadi butuh proses gitu. Nah, mungkin bedanya kenapa yang ini bisa terhambat ini karena mereka nggak dualisme kayak tadi Pak Rosyadi atau kayak iya. Jadi ya terhambat sekarang ya. Oke, kalau misalnya untuk kira-kira Bapak sama Ibu pernah punya kesulitan atau mungkin tahu tentang kesulitan guru-guru yang pada saat naik pangkat di DKI itu kira-kira ada yang Bapak Ibu tahu gitu? Ya mungkin kesulitannya ya kita kan juga pengen tahu ya berapa angka kredit kita ya, mana yang bisa dihitung mana yang enggak gitu ya. Ya kita juga pengen tahu, makanya inginnya ada sebuah sistem ya yang bisa ya secara real time, bukan pada saat pada saat musimnya baru itu nongol, pengennya real time pada saat sewaktu-waktu bisa kita input seperti itu. Nah, bukan kita input sih sebenarnya, kita usulkan untuk diterima atau ditolaknya ya kan kita bisa tahu juga. Oh misalkan kita ikut pengembangan diri, lokakarya dan sebagainya ya, kita masukkan ke sistem, kita upload. Nah terus kita lihat apakah ini sudah sesuai yang diminta apa belum, seperti itu. Karena kan untuk dari 3A ke 3B itu angka kreditnya 150 ya. Nah kita harus mengejar sampai situ, mungkin seperti itu. Iya, kesulitannya ya itu sama sebenarnya. Jadi sistemnya kan saat ini kan kalau ada dibuka istilahnya gitu ya, nah, baru kita mengumpulkan apa aja yang kita butuhkan untuk nambah angka kredit kita gitu kan. Jadi ya karena itu tadi, karena tidak real time gitu ya. Kalau memang bisa dibuatkan sistem yang real time, saya kira itu akan sangat membantu sekali untuk para bapak ibu guru dan kita semuanya sebenarnya. Iya. Selain real time juga kita bisa self assessment gitu ya. Jadi kita bisa menilai sendiri nih kalau kita pelatihannya berapa jam gitu, terus berapa hari, penyelenggaranya siapa, itu kira-kira angka kreditnya berapa ya gitu. Jadi kita perlu ada sistem yang selain real time juga self assessment gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi harapan kita bersama ya, Bapak dan Ibu, untuk kalau misalnya nanti mau naik pangkat, kalau bisa ya secara online mungkin ya, digitalisasi program-program ini gitu. Ya, jadi lebih mudah untuk kedepannya. Jadi bisa kalau mau naik ke 3B bisa udah tahu nih kira-kira kurang berapa gitu ya, maksudnya ya Pak ya Bu ya. Oh kalau saya boleh tahu nih, mungkin sekarang nih setelah PPJG itu angka kreditnya berapa? Beda-beda atau sama sih sebenarnya gitu? Kemarin sih diusulkan 129. 129. Setelah diverifikasi dan validasi oleh pengawas ya. Cuman kita nggak tahu, kita juga belum terima nih SK PPJG-nya. Pertama ya, berapa angkanya. Cuman yang kita usulkan adalah 129. Saya juga nggak tahu apakah disetujui atau tidak ya. Jelas ya kurang lebih segitu. 129 ya kira-kira ya. Iya, kurang lebih. Sama itu 127. 127. Oh, jadi beda-beda ya. Iya. Karena semua sertifikat saya masukin aja gitu. Iya. Saya kan kita belum tahu kan divalidasi atau tidak gitu. Ya, nggak apa-apa juga, bagus kan. Mungkin bisa jadi lolos itu kan ya. Nah, kalau misalnya udah tahu kan tadi dari 129 ke 150 atau tadi 127 ke 150 kan nggak jauh nih, cuma 20 ya, kisaran 21, 23. Kira-kira target untuk ke 3B kapan nih Pak, Bu? Insya Allah tahun ini. Amin. Tahun ini ya. SK PPJG-nya sendiri kan butuh waktu 3 bulan baru kita nerima gitu. Sama nih tahun segera, ini. Segera. Inginnya segera. Insya Allah ya. Ya, karena yang namanya pengajuan itu kan kurang lebih setahun ya. Kita ngajuin hari ini misalkan. Tapi lolosnya atau enggaknya kan jadi tahun berikutnya. Kita ngajuin 2022,
berarti SK-nya 2023 seperti itu. Oke, iya ya. Jadi berharapnya secepatnya ya untuk Iya. bisa ke 3B. Saya mengucapkan terima kasih banget nih sama Pak Anwar, Pak Rosyadi, Bu Aro sudah bersedia hadir di podcast Cemara 15. Semoga harapan yang tadi disebutkan tentang digitalisasi program kepangkatan ini bisa terlaksana ya, Bapak Ibu di dinas. Amin, amin. Yang terakhir saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bunda Tuti Sukarni karena telah berkenan untuk memberikan tempatnya kepada podcast Cemara 15. Untuk selanjutnya, jangan lupa kepada teman-teman rekan-rekan guru se-DKI Jakarta, jangan lupa untuk like, Hai. comment, Komen. and subscribe.